Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Safariah, NIM 112. Di sini saya akan menjelaskan tiga analisis, yaitu analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Yang pertama dari pengertian. Pengertian dari analisis conjoin yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi konsumen terhadap produk yang kita analisis. Yang kedua, analisis jalur. Analisis jalur yaitu analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi berganda. Analisis time series yaitu analisis data perbandingan di tahun ini dengan tahun periode sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan-tujuan dari analisis tersebut. Yang pertama, tujuan dari analisis conjoin. Tujuan dari analisis conjoin yang pertama untuk merencanakan strategi promosi yang baik, yang kedua untuk merancang harga, yang ketiga untuk uh, mengetahui untuk strategi pemasaran yang cocok, terus yang keempat untuk mengetahui tingkat penjualan. Selanjutnya, tujuan dari analisis jalur yaitu untuk mengetahui seberapa besar yang ditunjukkan oleh koefisien jalur terhadap pada setiap diagram jalur. Terus selanjutnya yaitu ada analisis time series. Analisis time series bertujuan yang pertama untuk memaksimalkan kendala, yang kedua untuk meramalkan masa mendatang, terus yang ketiga untuk menjelaskan suatu mekanisme tertentu. Selanjutnya ada jenis variabel dan jenis data yang digunakan dalam analisis tersebut. Yang pertama, jenis variabel yang digunakan pada analisis conjoin yaitu variabel yang melekat pada produk yang kita analisis. Misalnya nih, kita menganalisis mie. Berarti variabel yang melekat pada mie misalnya kayak bentuk kemasan, bahan kemasan, dari harga, bentuk mie-nya. Nah, biasanya pada analisis conjoin ini menggunakan sebuah istilah variabel yang disebut dengan atribut dan level atribut. Untuk data yang digunakan, jadi jenis data yang digunakan pada analisis conjoin yaitu data metrik dan data non metrik. Nah, data metrik ini merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek. Sedangkan data non metrik yaitu sifat kategori yang mendefinisikan suatu objek yang kita analisis. Selanjutnya yaitu jenis variabel yang digunakan pada analisis time series. Ada 3 variabel yang digunakan pada analisis time series. Yang pertama, variabel dependent, terus variabel antara, dan variabel independen. Selanjutnya, jenis data yang digunakan pada analisis time series yaitu data berskala interval, data matriks berskala interval. Jadi semisal kalian menganalisis data tapi datanya masih dalam bentuk skala ordinal maupun nominal, itu diubah dulu ke interval. Contoh data interval itu ada jaraknya tuh, misalnya dari 20 ke 25, terus dari 26 ke 30, jadi ada jaraknya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah yang digunakan pada analisis time series. Jadi yang pertama, istilah yang digunakan pada analisis time series yang pertama itu ada trend. Nah, trend ini yaitu keadaan data yang menaik atau menurun dari waktu ke waktu. Terus yang kedua yaitu ada gerakan musiman. Nah, gerakan musiman ini merupakan gerakan teratur yang artinya naik turunnya suatu data itu terjadi pada waktu yang sama. Terus yang ketiga yaitu gerakan siklis. Gerakan siklis yaitu gerakan jangka panjang di sekitar tren atau untuk
Gerakan ini biasanya itu berlaku untuk data yang sifatnya tahunan. Selanjutnya yaitu ada irregular. Nah, irregular ini merupakan istilah yang menggambarkan gerakan yang tidak menentu. Jadi ada yang naik turun dan itu terjadi pada waktu yang sama maupun yang berbeda. Terus selanjutnya itu istilah-istilah yang digunakan dalam analisis stasioner. Yang pertama, itu ada random walk tanpa intercept. Artinya akan mengalami rata-rata konstan pada awalnya. Namun, nilai variasinya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang kedua, random walk dengan intercept. Tidak hanya variannya yang tidak konstan, tetapi juga rata-ratanya meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Terus yang ketiga, random walk dengan trend. Artinya menambahkan thread pada modelnya sehingga modelnya itu berubah-ubah. Dan yang terakhir, istilah dalam analisis stasioner yaitu random walk dengan intercept dan trend. Adanya intercept pada model random walk trend akan mengakibatkan rata-rata dan variannya itu tidak konstan. Selanjutnya yaitu istilah dalam analisis kointegrasi. Yang pertama itu ada error kointegrasi, artinya penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Yang kedua ada istilah error correction mechanism atau ECM. Artinya teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir yaitu trend ekspor dan inverse. Artinya yaitu digunakan untuk menghilangkan variabel yang tidak stasioner tersebut sehingga nanti bisa menghasilkan residual yang stasioner. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.